Jadi kami memberi judul Badai Akan Datang Tanpa Henti dalam amarahnya. Satu hal yang harus kita ingat, Martin, adalah bahwa kita sudah banyak berdiskusi tentang filosofi Raja Utara versus Raja Selatan. Ya, Sekarang memang benar bahwa Anda tidak dapat memasukkan seluruh filosofi Raja Selatan ke dalam visi satu partai. Jadi bukan itu yang kami lakukan. Kami tidak merendahkan satu partai dan mengatakan bahwa itu sepenuhnya mencerminkan Raja Selatan atau filosofi Raja Utara. Kenangan akan Charlie Kirk memulai revolusi di seluruh Amerika. Tapi saya tidak tahu dia akan memiliki dampak seperti itu di Inggris, bahkan sampai ke pawai di Australia dan kembali ke gerakan-gerakan di Korea Selatan. Yang ironisnya, ini mengingatkan saya pada kerusuhan baru-baru ini di Prancis 4 hari lalu, di mana kaum kiri ekstrim membakar restoran Korea sebagai protes terhadap kepemimpinan Prancis. Protes-protes yang bersamaan ini hanya menyoroti perbedaan utama antara kiri dan kanan. Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama telah memperingatkan krisis politik yang belum pernah kita lihat sebelumnya setelah pembunuhan Charlie Kirk. Jaksa Agung Pambondi telah menyarankan bahwa pemerintahan akan menindak tegas ujaran kebencian, meskipun tidak ada undang-undang ujaran kebencian khusus di Amerika Serikat. Wakil Presiden J.D. Vance telah memimpin seruan untuk mengekspos orang-orang yang merayakan atau membenarkan pembunuhan Kirk atau mengkritiknya setelah pembunuhannya. itu saja sudah menunjukkan. Maksud saya dan juga apa yang disebutkan Pambondi bahwa mereka ingin menindak tegas ujaran kebencian. Ada gejolak besar tentang hal itu. Dari yang saya dengar dia benar-benar mundur dan meminta maaf. Karena tidak ada undang-undang ujaran kebencian. Dan siapa yang akan menentukan ujaran kebencian? Ingat, ini adalah hal besar. Itu hal besar. Siapa yang akan menentukannya? Tetapi kita bergerak ke situasi di mana segala bentuk argumen tandingan, terlepas dari apa itu argumennya, tidak akan ditoleransi. Dan Martin itu mengingatkan pada apa yang digambarkan dalam kitab suci. Anda tidak akan bisa membeli atau menjual. Martin, jika Anda kehilangan pekerjaan, cepat atau lambat, Anda tidak akan bisa membeli atau menjual, karena Anda akan kehabisan uang. Ini adalah pesan untuk pusat yang wajar, orang-orang yang biasanya tidak akan terlibat. Dalam politik yang hanya ingin menjalani hidup mereka tenang, mereka hanya menjalankan urusan mereka. Pesan saya untuk mereka, jika ini terus berlanjut, kekerasan itu akan datang kepadamu, kamu tidak akan punya pilihan. Ini adalah Anda berada dalam situasi yang mendasar di sini. Apakah Anda memilih kekerasan atau tidak, kekerasan akan datang kepada Anda. Anda harus melawan balik atau Anda mati. Jadi Martin, apakah kita sekarang benar-benar mengaitkan yang religius dengan yang politis? Ini adalah seperti yang dikatakan seseorang momen penting. Menakjubkan bagaimana gerakan gabungan agama dan revolusi ini saling bergandengan tangan. Bukankah dia menyebut organisasinya Turning Point? Ya, Sekarang kita sepertinya tidak diperhatikan, tetapi hal ini tidak akan selalu begitu. Gerakan-gerakan sedang bekerja untuk membawa kita ke garis depan. Dan teori-teori kebenaran kita dapat dirobek-robek oleh para sejarawan atau orang-orang terhebat di dunia, hal itu akan dilakukan. Jadi Charlie Kirk sangat bersemangat tentang hari Sabat. Sekarang tidak sepenuhnya jelas bahwa ia melihat hari Sabat seperti yang kita lihat misalnya. Tetapi hal itu sangat penting baginya untuk keluarga misalnya, dan itu juga merupakan posisi yang dimiliki kepausan. Hari Sabat mereka, yaitu hari Minggu, harus diutamakan demi keluarga. Sekarang Charlie Kirk mendukung hari Sabat hari ke-7. Tetapi apakah dia dogmatis tentang hal itu? Kita tidak dapat mengatakannya, tetapi ia mengakui bahwa hari ke-7 adalah hari Sabat. Jadi apakah dia berpikiran ekumenis atau tidak, itu tidak relevan. Apakah hari Sabat akan menjadi sesuatu yang menonjol? ya seperti yang baru saja kita lihat. Itu akan datang dan itu akan terjadi. Tuhan akan menempatkannya di tempat yang tepat dan kemudian orang-orang harus mengambil keputusan. Mereka harus membuat keputusan. Bukankah itu menarik? Sangat menarik. Jadi ini menunjukkan
Ini sebenarnya memberi kamu gambaran kemana arah kita dengan hal ini. Apakah ini titik perdebatan? Nah, orang katakan ini tidak akan pernah menjadi titik perdebatan. Tapi Martin, ini dia titik perdebatannya. CBS News, Paramus menggugat American Dream karena tetap buka pada hari Minggu, melanggar Undang-Undang Biru Kabupaten Bergen. Martin, ini Amerika modern. Ini sekarang. Ya, itu beberapa minggu lalu. Baiklah, jadi wilayah Paramus, New Jersey menggugat Mall American Dream karena tetap buka hari Minggu yang melanggar Undang-Undang Biru Bergen County. Sekarang mereka berdebat tentang hal ini. Apakah undang-undang tersebut berlaku atau tidak, pada akhirnya tidak terlalu penting. Faktanya adalah ada kegelisahan ini. Ya, ini penegakan. Jadi ada undang-undang biru yang masih ditegakkan.